yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mulai pelajaran kami. Semoga apa yang diajarkan oleh guru dapat berguna bagi masa depan kami. Nama Tuhan Tuhan Yesus kami puji, tidak ada sepanjang segala masa. Oke, baik, terima kasih Anak Yuyun. Jadi, anak mana ketua kelas? Saya, Ibu. Oke, nanti Anak Yuyun tolong tulis nama-nama anak yang tidak hadir terus kasih ke Ibu. Iya, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau buat kesepakatan. Kesepakatannya itu, kalau siapa yang terlambat itu akan Ibu suruh menyanyi di depan. Terus yang kedua itu, selama Ibu mengajar di depan ini tidak boleh ada yang bermain HP terkecuali Ibu suruh untuk pakai untuk gunakan untuk cari materi. Iya, Ibu. Bagaimana, sepakat? Sepakat, Ibu. Oke. Ada yang masih ingat materi yang itu tentang apa? Saya, Ibu. Apa? Pemetaan, Ibu. Oke, pintar. Jadi materi kita lihat pemetaan. Nah, jadi hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu 10 konsep dasar geografi. Ada yang tahu kira-kira apa saja itu 10 konsep dasar geografi? Coba sebut satu-satu. Jarak. Jarak. Itu ada apa? Aglomerasi. Ya. Selanjutnya. Jangkauan. Ya. Bola. Ya. Itu saja, Ibu. Saya tahu. Oke, baik. Jadi pintar ya Anggini, ya betul. Itu semua yang Anggini omong itu betul. Jadi 10 konsep dasar geografi itu terdiri dari lokasi, ada jarak, ada pola, ada morfologi, ada keterjangkauan, terus juga ada diferensiasi area, itu ada nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, dan interaksi itu ada keterkaitan ruangan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang 10 konsep dasar geografi. Nah, ini mau sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik dapat menganalisis 10 konsep dasar geografi dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu. Nah, jadi 10 konsep dasar geografi yang pertama itu ada lokasi. Nah, lokasi ini dia adalah objek atau posisi dalam suatu ruang. Jadi lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut ini merupakan lokasi yang merupakan letak atau tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Oke? Ada yang tahu garis lintang dan garis bujur? Maksudnya garis astronomis Indonesia itu berada di mana? Saya tahu. Oke, jadi lokasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama lokasi absolut. Nah, jadi lokasi absolut Indonesia itu adalah ini, 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Itu 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua itu adalah lokasi relatif. Jadi anak-anak bisa lihat di sini, lokasi relatif itu sering disebut dengan letak geografis. Contohnya itu seperti Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Indonesia berbatasan dengan Australia, dan lain-lain. Yang kedua itu ada jarak. Nah, jarak ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan juga jarak relatif. Nah, jarak absolut itu contohnya itu maksudnya itu jarak yang menunjukkan antara wilayah yang diukur dengan satuan seperti meter, kilometer, dan sebagainya. Contohnya itu seperti jarak dari kota Kupang ke kota Keva itu 200 km. Sedangkan jarak relatif itu menunjukkan jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute dan waktu biaya. Contohnya jarak dari Kupang ke Keva itu 5 jam. Konsep yang ketiga itu adalah konsep keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini mengacu pada kemudahan akses kita berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Contohnya seperti begini. Jadi mahasiswa, ini maksudnya rumah mahasiswa ke kampus itu lebih dekat dan memungkinkan mahasiswa untuk berjalan kaki menuju kampus. Yang keempat itu adalah pola. Pola ini berkaitan dengan susunan atau bentuk muka bumi. Contohnya itu pola pemukiman, seperti pemukiman penduduk. Biasanya pemukiman penduduk di pesisir pantai itu akan mengikuti pesisir pantai.
garis pantai maksudnya. Yang kelima adalah morfologi. Morfologi merupakan bentuk permukaan bumi seperti gunung api, lembah, situ pegunungan, sungai. Yang keenam adalah aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan suatu wilayah. Contohnya itu pengelompokan pusat perdagangan, pusat industri. Yang ketujuh itu nilai kegunaan. Nah, jadi nilai kegunaan ini dia berkaitan dengan manfaat suatu ruang bagi masyarakat. Contohnya itu pantai. Nah, pantai ini berfungsi untuk menjadi tempat rekreasi untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di situ atau untuk wisatawan-wisatawan yang bisa datang ke tempat itu. Yang kedelapan itu ada interaksi dan interferensi. Nah, konsep ini berkaitan dengan hubungan dan ketergantungan antara timbal balik, misalnya antara desa dan kota. Nah, jadi di sini contohnya itu seperti masyarakat kota itu membutuhkan makanan seperti beras itu dari desa, sedangkan desa itu membutuhkan teknologi untuk membantu kegiatan pertanian mereka. Yang kesembilan itu ada diferensiasi area. Nah, jadi diferensiasi area ini maksudnya itu setiap wilayah di muka bumi ini memiliki keunikannya masing-masing. Contohnya itu di daerah pedesaan itu dia contohnya itu biasa identik dengan persawahan. Sedangkan kalau di kota itu dia identik dengan pemukiman yang padat, habis itu ada pusat perdagangan dan lain-lain. Baik, yang ke-10 itu keterkaitan ruangan. Nah, keterkaitan ruangan ini maksudnya hubungan dan interaksi yang terjadi antara berbagai wilayah. Misalnya daerah hilir ini mengalami banjir karena rusaknya das yang berada di daerah hulu. Oke, setelah Ibu menjelaskan materi kita hari ini, apakah anak mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi setelah ini Ibu akan kasih apa? Kalian tugas dan harus kerjakan sekarang. Oke. Nah, jadi untuk tugasnya itu sudah ada petunjuknya di situ. Jadi anak-anak bisa mengerjakan sekarang. Habis itu langsung dipresentasi. Oke. Oke, baik. Terima kasih sudah mengerjakan dan presentasi hari ini. Anak-anak ada yang bisa buat kesimpulan? Saya Ibu. Oke, ayo. Dari 10 konsep geografi itu semuanya berkaitan dengan kehidupan dan bermanfaat bagi manusia. Oke, baik. Jadi Ibu tambah sedikit ya. Jadi dengan kita belajar 10 konsep geografi ini, kita akan memiliki pengetahuan dan juga memiliki gambaran, dan kita akan lebih gampang memahami atau mengetahui tentang gejala-gejala atau fenomena geosfer yang ada di muka bumi ini. Oke. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini tuh sampai di sini. Ibu minta untuk kalian itu belajar materi selanjutnya, yaitu jadi nanti Ibu minta kalian untuk belajar materi selanjutnya ya tentang prinsip-prinsip geografi. Ibu harap kalian belajar agar nanti Ibu jelaskan di depan ini kalian mengerti, supaya Ibu ngomong kalian bisa ada interaksi dengan Ibu, begitu ya Bu? Siap Bu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, satu orang tolong. Oke, baik, terima kasih Anak Yuyun. Sekian dan terima kasih.